Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Ferizal dengan NIM 170401022, mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang deteksi ujaran kebencian tweet Indonesia menggunakan algoritma RNN atau Recurrent Neural Network. Yang pertama yaitu latar belakang dari penelitian ini. Media sosial belakangan menjadi tempat untuk orang-orang mengungkapkan ekspresi secara bebas dan bahkan sampai melakukan bullying, menyebarkan hoax, dan melakukan ujaran kebencian. Twitter merupakan salah satu media sosial yang penggunanya lumayan banyak, sebesar 166 juta pengguna aktif harian, menurut data yang dipaparkan oleh pimpinan Twitter pada tahun 2019. Dalam penelitian ini kami menggunakan dataset dari Oki Ibrahim yang merupakan data tweet saat pemilihan presiden 2019. Dilakukan data mining oleh Oki Ibrahim dan validasi dengan ahli bahasa dan Bareskrim Polri. Kemudian tahap setelah didapatkannya data yaitu text pre-processing. Yang pertama yaitu scaffolding, bertujuan untuk membentuk standar teks, menghilangkan angka dan tanda baca. Kemudian tokenizing, memecah string atau kalimat ke dalam tokens berisi satu kata. Kemudian yang ketiga itu filtering menggunakan stop word removal. Di sini kita menggunakan stop word bahasa Indonesia, menghapus kata-kata tidak bermakna dan karakter simbol. Contohnya kata yang, pada. Kemudian yang keempat yaitu normalization, mengembalikan kata ke dalam bentuk baku makna aslinya. Ini berguna untuk mengubah kata-kata yang digunakan kata gaul atau kata alay menjadi kata baku. Kemudian yang kelima yaitu proses steamer, mengembalikan kata menjadi kata dasar, yaitu dengan menghilangkan imbuhan-imbuhan dan akhiran. RNN atau Recurrent Neural Network adalah jenis arsitektur jaringan saraf tiruan yang pemrosesannya berulang kali, dipanggil untuk memproses input data sekuensial dalam kategori deep learning karena data diproses melalui banyak lapisan. Nah, pada RNN itu memiliki sedikit perbedaan daripada jaringan NN biasa. Setiap input yang masuk dan menghasilkan output akan masuk kembali menjadi input untuk proses di dalam hidden layer, begitu seterusnya sehingga memperoleh output sesuai dengan target. Nah, seperti dicontohkan pada gambar. Nah, itu terdapat hidden layer yang digunakan untuk pemrosesan setelahnya, yaitu data input digabung dengan hidden layer sebelumnya untuk menghasilkan proses output yang kedua, dan begitu seterusnya sehingga menghasilkan output sesuai dengan target. Munculnya ide untuk pembuatan RNN ini berasal dari kelemahan algoritma sebelumnya, itu CNN, pada data sequence atau baris berurutan. Contohnya seperti teks kalimat, sinyal suara, dan lain-lain. Contoh di sini yaitu teks kalimat saya membuat tugas. Nah, di sini jika kalimatnya terbalik, maka maknanya juga tidak dapat dideteksi.
Kemudian contoh lainnya yaitu adalah untuk mendeteksi inputan ketiga ini yang gambarnya mirip dengan anjing ataupun mirip dengan serigala. Nah, di sini kita menggunakan beberapa data sebelumnya, yaitu yang pertama dideteksi sebagai kucing, kemudian yang kedua itu dideteksi sebagai burung, dan karena konteks kedua gambar sebelumnya itu adalah hewan peliharaan, maka kemungkinan yang digunakan untuk yang pemrosesan ketiga adalah hewan peliharaan. Jadi kemungkinan akan menghasilkan bahwa gambar ketiga itu adalah seekor anjing. Setelah proses text processing yang sudah dibahas di awal tadi, kemudian kita masuk ke penghitungan data. Setelah proses text processing, data yang kita gunakan sebanyak 1650 menyusut menjadi 1638 dengan pembagian yaitu 958 kalimat positif atau non-hate speech dan 680 kalimat hate speech atau negatif. Kemudian data tersebut kita bagi menjadi untuk pemrosesan pertama kita bagi menjadi 70% data latih dan 30% data uji. Kemudian tahap selanjutnya itu kita membuat model dari algoritma RNN untuk melakukan training dan testing data tersebut. Kemudian kita melakukan train dan tes dengan APOC 10. Nah, kita mendapatkan hasil dari percobaan tersebut, yaitu percobaan pertama dengan data latih 70%, kita mendapatkan akurasi 73,37%. Dan percobaan kedua, dengan data latih sebesar 80%, kita mendapatkan akurasi 76,52%. Dan yang ketiga, dengan data latih 90%, kita mendapatkan akurasi sebesar 79,26%. Selanjutnya, kesimpulan dapat saya simpulkan dengan menggunakan algoritma RNN yang merupakan salah satu machine learning tipe supervised learning. Jika mesin tersebut semakin sering dilatih dengan lebih banyak data, maka mesin tersebut akan menjadi lebih pintar dan berpengaruh pada peningkatan akurasi yang diperoleh. Dalam hal ini, deteksi hate speech di media sosial Twitter. Dalam penelitian ini, tingkat akurasi yang diperoleh paling tinggi yaitu sebesar 79,26% dengan pembagian 90% data latih dan 10% data uji. Namun, hasil masih dapat ditingkatkan dengan lebih banyak data yang digunakan dalam penelitian tersebut. Adapun saran untuk atau ke depannya, untuk mendapatkan hasil klasifikasi yang lebih baik, dapat dilakukan dengan menambah jumlah dataset dan juga mengombinasikan recurrent neural network dengan metode lainnya seperti balancing data dan word embedding menggunakan word2vec ataupun library lainnya. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan kali ini adalah sebagai berikut. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.